Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban insya Allah. Jadi masalah hewan kurban ini, siapa yang paling banyak dagingnya dinikmati oleh fakir miskin, itulah ibadah kurban yang paling utama. Lalu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dua-duanya. Riwayat yang pertama, Nabi mengambil seekor kambing, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Kambing yang pertama Nabi menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa bismillahnya nggak sampai habis Bismillahirrahmanirrahim? Karena nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau sayang kok dipotong? Itu kenapa bismillahnya cuma sampai Bismillahi Allahu Akbar dengan nama Allah, Allah maha besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya sembelih dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, inilah dalil bahwa kurban itu boleh untuk orang meninggal dunia. Loh, mana dalilnya? Itu kan gak ada disebut orang meninggal dunia. Karena waktu Nabi menyembelih hewan kurban itu dia katakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Inilah kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil kalau seorang suami berkurban, maka ahli baitnya, istrinya, anaknya sudah dapat. Kenapa? Karena waktu menyembelih itu Nabi mengatakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Oh, jadi kalau begitu Ustaz, satu kambing bisa untuk satu kelas. Makanya di beberapa sekolah dilaksanakan satu kelas anak pelajar siswa 30 orang satu ekor kambing. Itu bukan kurban namanya, karena kambing itu satu orang satu kambing. Tapi kalau ahli bait, anak istri bisa satu kambing untuk satu ahli bait. Tapi itu satu kelas, nggak ada orang satu kelas ahli bait. Mana ada satu kelas 30 orang saudara kandung semua. Maka kalau satu kelas itu iuran, satu pelajar ada yang 50.000, ada yang 20.000, maka yang berkurban tetap satu orang, yang iuran itu namanya pahala sodakoh. Sedangkan hasil dari sodakoh itu dapat untuk satu ekor kambing dibelikan ke kambing yang berkurban satu orang. Nama siapa Ustaz? Ya bahaya kalau 30 orang dipilih satu nama, kelahi anak-anak terus ya udah wali kelas. Selesai. Jadi jangan disebut untuk kurban satu kelas, karena satu kambing itu untuk satu orang. Tapi kalau untuk ahli bait, maka bisa satu kambing, bapak, anak, suami, istri. Tapi jangan gara-gara ceramah subuh ini, yang sudah ngasih 5 kambing, 4-nya diambil lagi. Ini kambing untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk mantu saya, ini untuk cucu saya. Kami di rumah ada 5 orang, jadi saya satu kasih 5 ekor kambing untuk Masjid Al-Ikhlas. Besok pagi datang ke masjid, karena kata Ustaz Somad cukup satu, yang 4 saya ambil lagi. Kalau mau afdal, satu orang satu ekor kambing. Ini hadis tentang kambing. Lalu hadis tentang sapi, naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Kami, kata sahabat Nabi, pernah berkurban pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah adalah ketika Nabi dan sahabat berangkat umroh, lalu kemudian tertahan di satu daerah namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu lebih kurang 22 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Sumaisi, tempat checkpoint waktu kita masuk dari kota Jeddah. Biasa kita masuk dari kota Jeddah itu ditahan, dicek paspornya, itu daerah Hudaybiyah. Nah ketika itu Nabi bersama sahabat berkurban satu ekor onta 7 orang. Jadi satu ekor onta 7 orang, satu ekor lembu 7 orang, satu ekor sapi 7 orang. Nah, jadi apakah boleh dicampur 7 orang itu? Pertama, Bapak Insinyur Pulan, kedua Bapak Dr. Andes Pulan, ketiga Bapak Kiai Pulan, keempat Bapak Jenderal Pulan, kelima almarhum. Boleh. Misalnya ini satu sapi, saya, anak saya, istri saya, mantu saya, cucu saya, 2 almarhum ayah, almarhumah ibu. Boleh dicampur antara untuk orang yang hidup dan orang meninggal dunia. Lalu kemudian ini satu ekor sapi untuk saya, anak saya, istri saya, mantu saya. Yang 3 cucu saya akikah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kurban 4 campur akikah 3. Menurut kitab fikih sunnah,
nggak boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Kalau kurban saja, akikah saja. Referensinya, nama kitabnya, Fikih Sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Hanya saja bedanya kalau daging kurban dibagi mentah, sedangkan daging akikah dimasakkan, lalu diundang orangnya, diberi makan. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 7 bagian, yang 3 bagian ini dilaksanakan secara akikah. Menurut mazhab Syafi'i. Saya sampaikan 2 versi ini bukan untuk membingungkan jamaah. Mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah mengatakan kurban dengan akikah gak boleh dicampur. Yang satu lagi mengatakan boleh. Akhirnya jamaah bingung, gak jadi berkurban. Nah, jadi, yang mengatakan nggak boleh, berarti dia pakai referensinya kitab ini. Yang mengatakan boleh, berarti dia pakai mazhab Syafi'i dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Silakan saja, perbuatan ini baik. Nabi SAW berkurban pada waktu Haji Wada. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih. Setelah selesai 63 ekor. Waktu itu Nabi Haji Wada umurnya 63 tahun. Berkurban 63 ekor unta. Jadi kalau ada di antara bapak yang umurnya 50 tahun, berarti berkurban 50 ekor unta kali 50 juta. Ustaz, katanya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Iya, cobalah pikirkan. Kalau memang Nabi itu miskin, susah, berkurban 63 ekor unta. Unta yang paling murah 50 juta. Sebetulnya harganya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta. Bayangkan itu. Nabi itu kaya, cuman hidupnya bersahaja. Dan di total semua, setelah Nabi sembelih 63 ekor, pisaunya diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Sayyidina Ali menyembelih lagi 37, tambah 63, sama dengan 100 ekor unta. Sekarang, artis menyembelih 1 ekor sapi. Viralnya kemana-mana. 1 ekor sapi limosin. Kalau dibandingkan 1 ekor sapi limosin dengan 100 ekor unta, banyak mana? 100 ekor unta. Makanya kalau ada yang mengatakan, kurban itu yang mana yang betul Pak Ustaz? Apakah 1 ekor kambing untuk 1 rumah, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 100 ekor? Kalau kurbannya VVIP, 100 ekor. Itu very important person. Itu yang paling hebat. Tapi kalau yang paling bawah, 1 keluarga, 1 rumah, 1 kambing, itu kelas ekonomi. Saya jelaskan ini semua supaya jamaah nggak bingung. Oh, ternyata yang buat 1 rumah 1 kambing ada, yang buat 1 kambing 1 orang ada, yang buat 1 sapi 7 orang ada, yang buat